Bu, silakan Bu Lilis. Ya, Bu. Nah, silakan. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat ya. Ayo ketua kelas, coba siapkan dulu. Kemudian kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Anak-anak semua, coba kita absen. Apakah hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran kita, Ibu akan menyampaikan elemen kita pada hari ini, yaitu akidah akhlak. Kemudian CP-nya memahami sifat dan memahami makna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkaitan dengan Asmaul Husna. Jadi elemen kita adalah rukun iman. Anak-anak Ibu ada yang tahu berapa rukun iman? Nah, coba April, berapa rukun iman kita? Ada 6. Bagus, sebut tangan. Coba Titin sebutkan apa-apa saja. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qadar. Bagus anak ibu. Anak ibu pintar ya. Baiklah, kita masuk kepada iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa, Nana? Coba sudah pintar sudah. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik untuk Allah. Nama-nama baik untuk Allah ya. Ada berapa Asmaul Husna anak-anak? Anak ibu Nunung lah. Ada 99. Tepuk tangan untuk Nunung. Jelas. Mari kita lihat dulu pada dalil tentang Asmaul Husna. Tujuan pelajaran.
artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Asyir ayat 24. Itu adalah dalil daripada Asmaul Husna. Anak-anak, Ya. baiklah kita karena 99 nama-nama Allah itu ada 99. Jadi kita ambil aja menjadi 4 ya Nana, yaitu Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Khabir, waspada, kemudian Al-Sami, mendengar, Al-Basir, melihat. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu Titin, kemudian kelompok kedua Sugeng, kelompok ketiga Nasril, kelompok keempat Menung. Jadi kalian setiap kelompok akan membahas masalah. Kemudian anak-anak, setelah kalian berdiskusi, maka siapa yang mau bertanya? Ya silakan, Mail. Apa yang kamu tanyakan yaitu bagaimana pengertian daripada Al-Alim. Kemudian berikan contoh dan dalilnya. Yuk, jawab. Jawab di sini. Nah, bagus. Nah, bagus. Titin menjawab adalah Al-Alim adalah mengetahui. Jadi apapun yang ada di langit, apapun yang ada di laut, itu Allah mengetahuinya, ya. Sedangkan kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di laut, seperti adanya ikan, adanya buaya. Kita tak bisa mengetahui, tapi Allah mengetahui. Jadi itu adalah merupakan contoh perilaku bagi Al-Alim, yaitu selalu berusaha menumbuhkan hati dalam beriman kepada Allah, selalu berusaha semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Kemudian dalilnya, yaitu artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Itulah dia, ya. Tepuk tangan untuk Titin yang sudah menjawab dengan benar. Kemudian yang kelompok kedua tadi Sugeng, ya. Kelompok kedua yaitu Al-Khabir. Ayo Sugeng dan kawan-kawannya berdiskusi. Kemudian anak-anak, siapa yang mau bertanya masalah Al-Khabir? Ayo Samsia bertanya. Jawab si Sugeng jawabnya. Al-Khabir maha teliti. Maha teliti itu yaitu dia bertindak tidak semena-mena, kan? Bersikap cermat dalam berbagai tindakan, kemudian menjadikan pendorong untuk semangat belajar, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Itu adalah yang Al-Khabir tadi, ya. Senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam, melakukan berbagai
aktivitas dengan teliti. Kemudian dalilnya yaitu, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi teliti dalam suatu pekerjaan. Ya. Kemudian yang ketiga, Asami. Siapa tadi? Nasril ya. Nasril, coba kamu nyanyikan, bacakan hasil diskusi kami. Di antara ini siapa yang mau bertanya lagi? Mail. Mail bertanya, jawab Nasrilnya. Asami yaitu maha mendengar. Contohnya adalah mencerminkan asami yaitu peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Kemudian peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang berbau hoax. Berhati-hati dalam bertutur kata. Kemudian memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Lainnya, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Jadi, Al-Sami ada mendengar. Misalnya, kita tuh kemampuan pendengaran kita kan terbatas, tapi Allah tidak. Allah walaupun dimanapun ada kejadian dia bisa mendengar, ya, mengetahui juga. Itulah. Jadi perilaku Asami itu jangan kita sembarang mendengar, langsung kita kasih tahu ke orang lain. Itu berita yang tidak benar, nanti bahaya kita. Kemudian yang kelompok 4 yaitu al-basir, artinya melihat. Sumail ya, kelompok 4 adalah Sumail. Yang bertanya silakan. Mr. Mah ya, Mr. Mah dia bertanya, jawab Sumail. Al-Basir Maha melihat. Contohnya perilaku yang mencerminkan Al-Basir, bersikap hati-hati, ya, menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Dalilnya yaitu innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Itu adalah dalilnya. Yang artinya sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tepuk tangan untuk Mail Samsiah tadi ya. Bagus jawabannya ya. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau ada anak yang kurang ngerti, silakan bertanya. Jadi sudah ngerti semua ya. Bila sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan buat rangkuman? Alhamdulillah kita sama-sama membuat rangkuman bahwa sifat nama-nama dari Allah itu ada 99 ya. Tapi kita cuma ambil 4 yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir. Ya. Jadi anak-anak supaya kamu bisa menghafal daripada Asmaul Husnani, kamu tinggalkan. Misalnya hari ini kamu ambil 4 dulu kan, besok lagi ambil 5. Jadi
setiap hari kita kerjakan, misalnya kita menghafal daripada Asmaul Husna. Kalau kita menghafal Asmaul Husna itu nanti kita bisa bisa masuk surga, bisa kita mengamalkan, kita bisa masuk surga. Ya. Kemudian untuk minggu besok kita ibu menagih daripada bacaan Asmaul Husna nanti kamu masing akan membacanya ke depannya. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Halo Ibu Lilis. Ya Bu, Ya, itu sudah selesai ya. Sudah sampai kepada kegiatan penutup. penutup. Ya. Selanjutnya kita akan laksanakan ujian lisannya ini terkait pada apa namanya penguasaan Ibu terhadap konsep-konsep yang sudah diberikan pada waktu sebelumnya atau teori-teori yang sudah disampaikan pada saat pendalaman materi kemarin maupun pada lokakarya. Ya, Bu. Oke, Bu Lilis, masih bisa didengarkan saya? Ya Bu, dengar. Nah, baik. Jadi ini untuk melaksanakan sebuah pembelajaran itu, maka seorang guru itu harus tahu tentang teori-teori tentang belajar. Ya Kenapa Bu. demikian? Karena dengan pengetahuan kita tentang teori-teori belajar itu, maka kita akan bisa melaksanakan bagaimana sih seharusnya melaksanakan pembelajaran ini supaya kita bisa mengantarkan peserta didik kita kepada keberhasilannya. Yang Ya, menjadi pertanyaannya, dari teori-teori belajar yang sudah Ibu pelajari sebelumnya, itu ada berapa teori belajar yang Ibu kuasai? Silakan. dari Sama. Hmm. behavior itu Bu. Lagi. Apa sih? Humanisme. Mm-mm. Iya itu Bu. Eh, Seterusnya, dalam membuat rancangan pembelajaran atau sekarang disebut dengan modul ajar itu apa saja tahapannya, Ibu? Apa-apa saja yang kita buat atau apa-apa saja yang harus kita buat dalam sebuah modul ajar itu? Adanya CP, Atau kita ubah lagi pertanyaannya. Unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam modul ajar itu? capaian pembelajaran, Capaian pembelajaran, terus tujuannya, tujuan tujuannya, pembelajaran, terus kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, kemudian ada asesmennya. enggak, dia kan ada CP, TP itu capaian ada pembelajaran. TP. TP itu tujuan pembelajaran. PBL itu apa, Bu? PBL itu problem basic learning. Ini yang berikutnya itu. Dalam modul ajar kita juga ada tujuan, ada materi, ada metode, kemudian ada media dan LKPD. LKPD itu apa, Bu? LKPD Ya. latihan untuk anak tuh. Hah? Tidak, LKPD kepanjangannya apa? Kepanjangan dari LKPD. lembar kerja peserta didik. Oh, lembar kerja peserta didik. Ini dalam bentuk asesmen. Asesmen itu atau asesmen yang kita lakukan dalam diri peserta didik itu atau evaluasi yang bisa kita lakukan kepada peserta didik itu adalah dalam bentuk asesmen awal, ada dalam bentuk tes formatif, ada dalam bentuk tes sumatif, kemudian ada juga dalam bentuk penilaian akhir. Nah, itu maksudnya asesmen awal itu apa, tes formatif itu apa, sumatif itu apa? Tes awal tuh Bu, sebelum kita belajar masuk materi itu kita tanya dulu. Kemudian tes formatif
di dalam proses pembelajaran kita bertanya karena kemudian summatif adalah pertanyaan di akhir semester. Di akhir Summatif. Misalnya kita mau ujian kenaikan kelas ataupun ujian satu semester yang terakhirnya. Nah, oke lah. Ibu pernah bikin PTK? PTK ini baru belajar nih Bu, baru tahu. Penelitian kelas. Penelitian apa? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Nah, apa tuh Bu penelitian tindakan kelas tuh? Misalnya kita mencari permasalahan kepada murid, kemudian kita bisa mencari permasalahannya, kemudian kita cari gimana cara permasalahan itu dilakukan. Ada permasalahan, bagaimana kita bisa bisa menyelesaikan dari permasalahan anak tersebut. Contohnya gimana Bu? Misalnya gini, masalah ini tadi kan saya ambilkan Asmaul Husna kan. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu kan kurang itu tak bisa ada menghafal nama-nama Allah tadi yang 99 tadi itu kan. Jadi kita ambil permasalahan dia kan dia tidak bisa menghafal Asmaul Husna tadi. Jadi kita cari permasalahan itu, kemudian kita cari apa penyebabnya kan. Kemudian ada masalahnya, kemudian kita cari gimana untuk menyelesaikannya, sehingga timbullah kadang adanya metode ini yang kalau saya ini kan baru PTK baru dibuat kan, belum kita lanjutkan kepada bab 4, bab 5 kan. Jadi saya ambil tuh metode bernyanyi nanti. Oh, begitu. Oke. Baik. Nah, sekarang Ibu ngajar PAI ya? Ya, Bu. Nah, kalau ngajar PAI itu tak terlepas dari yang adanya baca Quran, buat nulis hadis dan segala macamnya. Nah, sekarang coba Ibu tulis lafaz ta'awuz. Alhamdulillah. Ta'awuz. Pakai spidol, Bu, biar besar sedikit, biar nampak saya. Di mana itu nih, Bu? Dari Bandung. Apa kan ke kamera? Lihat kan ke kamera. Ya. Lihat kan ke kamera. Ibu pakai HP atau kamera ke laptop? Silakan Ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Nah, lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. silakan ditulis. Oh, Sila ditulis. Sila Boleh. ditulis. Geser ke kanan, Ibu. Oke, Ibu. Berarti kita sudah selesai untuk ujian kita hari ini ya. Mudah-mudahan sama doa kita kepada Allah mudah dimudahkan semua urusan. amin. Ibu bisa mencapai apa yang kita hajatkan bersama, yaitu lulus dari PPG. PPG. Amin, Bu. Amin ya robbal alamin. Mungkin Waalaikumsalam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.